Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Alfianingrum. Saya dari kelas 1 BM1R. Saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran pengantar bisnis, yaitu tentang dunia bisnis. 1. Organisasi bisnis. Dalam masyarakat yang makin bergerak maju, organisasi harus dikelola secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, organisasi yang mengelola itu dibedakan menjadi dua, yaitu non-profit adalah lebih berorientasi pada tujuan niat dengan lebih menekankan pelayanan kepada kelompok masyarakat. Contohnya adalah LBH. 2. Profit dengan profit. Keuntungan itu organisasi bisnis dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sedemikian eratnya kaitan bisnis dengan perusahaan sehingga berbicara tentang bisnis identik dengan berbicara tentang perusahaan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kenyataan ada 3 persoalan yang dihadapi dalam setiap perekonomian, yaitu barang dan jasa apa yang diharuskan untuk diproduksi. 2. Bagaimana memproduksi barang atau jasa tersebut. 3. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Adapun sumber-sumber ekonomi yang dikelola perusahaan, yaitu uang, mesin, material, manusia, metode, dan pasar. Dalam menjalankan fungsi manajemen sangat membutuhkan keahlian wirawisata. Fungsi yang disalankannya adalah memanfaatkan dan menciptakan kesempatan yang ada dalam perekonomian, menggabungkan berbagai sumber ekonomi. Maksud dan tujuan bisnis. Secara umum, maksud dan tujuan bisnis sangat terkait dengan hal-hal berikut. 1. Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Keuntungan usaha. 3. Pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. 4. Mengatasi berbagai risiko. 5. Tanggung jawab sosial. 3. Berbisnis dalam era globalisasi, yaitu perubahan dalam era globalisasi tampak berbagai fenomena, antara lain kekuasaan saat ini sudah beralih ke tangan konsumen. Skala produksi yang besar tidak lagi merupakan keharusan. Batasan-batasan wilayah dan negara tidak lagi menjadi kendala. Teknologi dengan cepat dapat dikuasai dan dituruti. Setiap saat akan muncul pesaing-pesaing dengan biaya yang lebih murah, meningkatkan kepekaan konsumen terhadap harga dan nilai. Tantangan-tantangan sosial yang harus dihadapi dunia bisnis. Pemulihan ekonomi didorong oleh 2 faktor utama, yaitu peningkatan kebutuhan terhadap barang-barang konsumsi serta penurunan inflasi dan suku bangsa. Wanita di dunia kerja. Indonesia termasuk negara yang tidak memiliki tingkat maskulinitas yang tinggi. Isu link dan match adalah kondisi yang menggambarkan tingkat kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Diversitas kalangan bisnis suatu ketika akan memiliki karyawan yang meliputi suku. Konflik nilai. Perbedaan nilai bisa menjadi karena berbagai hal, antara lain karena faktor usia. Etika bisnis. Arus globalisasi yang semakin keras tengah menekan dunia bisnis Indonesia untuk mengadopsi standar-standar pengelolaan bisnis secara internasional. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.